Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihim iqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para habaib yang semoga dirahmati Allah, diberi panjang umur, sehat wal afiat. Khususnya guru kita semua Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf hafizahullah wa ra'ah. Para hadirin yang semoga mendapat nadrah khassah dari Nabi Muhammad SAW. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita akan kumpul pada pagi hari ini dan kita berharap kepada Allah supaya kita terus dijaga dalam kebaikan. Karena kita tidak mampu melakukan apapun kecuali diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita untuk hadir haul salah satu wali besar, Al-Habib Al-Imam Alwi bin Segaf As-Segaf rahimahullah rahmatal abror, yang semoga kita kelak tidak dikumpulkan di dunia saja tapi sampai di akhirat bersama beliau. Karena insya Allah beliau bisa membawa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Memiliki akhlak yang seperti Nabi Muhammad SAW. Tadi disebutkan di dalam manaqibnya beliau berperilaku seperti salafnya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Haddad, walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Beliau mengikuti para salafnya min sadatina al-ba'alawi, dan beliau telah mencapai makom yang luar biasa sehingga setelah wafat pun kita masih dijadikan oleh Allah mendekatkan diri lewat beliau, mengikuti jejak para salafnya sampai Nabi Muhammad SAW dalam amal dan dalam ibadahnya. Kita tahu bahwa kelak kita insya Allah masuk surga dibantu Nabi Muhammad SAW, seseorang yang terbaik yang diutus ke alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Nabi Muhammad ini luar biasa. Kita semua tahu bahwa ketika Nabi Muhammad berangkat untuk ke perang Uhud, singkat cerita wafatlah paman tercinta beliau Sayyidina Hamzah dengan keadaan yang sangat buruk sekali. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW membalas? Nabi Muhammad membalas dengan mengangkat tangan dengan mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku karena mereka belum faham. Rasul SAW berangkat ke Taif tidak disambut dengan sambutan yang baik. Rasul dilempar batu, khusus dilempar ke mulut mulia beliau dan kaki mulia beliau dengan harapan supaya mulutnya yang mulia, lisannya yang mulia tidak lagi berdakwah dan kakinya tidak lagi melangkah ke Taif. Malaikat gunung menawarkan lewat malaikat Jibril supaya izinkan saya melempar 2 gunung itu ke orang Taif yang telah berani kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad mendapat kabar dari malaikat Jibril atas izin 2 malaikat penjaga gunung ini, Nabi Muhammad mengatakan tidak. Saya berharap cucu mereka nanti akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah yang dilakukan oleh keturunan-keturunannya. Sebagaimana kita tahu Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang setiap malamnya sholat 1000 rakaat, membagi sembako, di riwayat 100 bahkan sampai 200 sembako setiap malam dengan sembunyi-sembunyi. Ayahnya syahid dengan kisah yang sangat tragis di Karbala. Sayyidina Ali pulang ke Madinah, tumbuh besar di Madinah. Satu kejadian sehingga menjadikan salah satu pembunuh ayahnya ini lari ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dijamu oleh beliau, diterima oleh beliau sampai 3 hari. Setelah 3 hari dengan penjamuan yang baik, si orang yang dulu membunuh ayahnya ini pamit untuk pulang sambil mengatakan, apa kamu tahu saya? Sayyidina Ali mengatakan, saya tahu. Saya ini dulu yang membunuh ayahmu. Iya, saya tahu. Bagaimana mungkin saya dulu begitu ke ayahmu dan kamu baik kepada saya? Dikatakan Sayyidina Ali, kamu bisanya begitu, saya bisanya begini.
kita tidak diajarkan untuk membalas keburukan dengan keburukan. Ya, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahsin illa man yuhsinu ilaik wala takhun man khawanak. Au kama qala. Begitu pula imam kita, Imam Haddad, itu pernah satu kali beliau duduk di dalam majelisnya, ada yang ngerasani Imam Haddad, kan memang biasanya begitu. Ada yang ngerasani dalam hatinya mengatakan, kok bisa orang tunanetra seperti beliau majelisnya kok besar. Dan Imam Haddad dibuka hijabnya sama Allah, tahu hati orang tersebut. Ketika akan minum kopi, di kopinya itu ada lalernya. Imam Haddad mengatakan, yang di belakang itu hati-hati kalau minum kopi, di gelasmu itu ada lalernya. Dia mengatakan, loh iya benar. Langsung dia merasa malu karena ternyata orang yang saya rasa tadi itu tidak bisa melihat lebih jelas dari yang lain. Dan masih sayang ke saya, masih mengatakan, hati-hati di gelasmu itu ada sesuatu yang tidak baik kalau kamu minum. Dan masih banyak kisah lagi, diantaranya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab ketika menghadiri pemakaman di Masjid Jabanah, ketika beliau berceramah, ada di dalam hati salah satu yang hadir itu mengatakan, ini dari dulu yang ceramah kok ini terus, ya, yang ceramah itu kok ini terus. Al-Habib Alwi mengatakan dalam ceramahnya, ada orang yang ngomongi saya jelek, padahal nanti saya yang akan nyolati dia kalau dia meninggal dunia. Dan ketika si orang yang ngerasani tadi itu wafat, datang keluarganya, Habib Alwi mengatakan, ayo marhaba, ayo kita sholati, kita doakan, dan beliau ikut menguburkan. Tidak jauh yang masih hidup saat ini, Habib Umar bin Hafid itu, hafidhahullah wa ra'ah, pernah didatangi salah satu pejabat Yaman yang mengatakan, Habib, kita tahu orang-orang dulu yang bunuh ayah antum, kita tahu orang-orangnya. Karena ayah beliau, Habib Muhammad itu diculik dan syahid, tapi tidak tahu makamnya di mana. Habib Umar ditanya, apa perlu kita balaskan Habib? Apa yang kita perlu lakukan kepada orang-orang yang dulu pernah membunuh ayah antum? Beliau mengatakan, oh enggak usah. Cuma kalau bisa temukan jasadnya, mau saya pindah ke Zanbal. Enggak usah dibalas. Nah, ini juga terjadi di negara kita beberapa waktu yang lalu, ketika ada yang mengatakan bahwa, oh Imam Ubaidillah itu enggak nyambung. Nah, itu ada yang tanya, Habib kok enggak ada balasan dari Habaib, dari Robito, dari guru kita Habib Taufik? Ada balasan, saya bilang ada. Mana balasan? Tidak ada yang mencaci, tidak ada yang balas mencaci. Saya bilang ada. Balasannya seperti Rasulullah dulu balas orang Taif. Balasannya itu seperti Imam Haddad dulu yang baik kepada orang yang ngerasani beliau. Balasannya itu seperti balasannya Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada orang yang tidak baik kepada beliau, yaitu balasan dari Sadatina Al-Abi Alawi dan juga para keturunan Pak Alawi dengan tidak membalas yang buruk, malah mendoakan supaya semua mendapat barokah. Inilah DNA yang sesungguhnya. Kalau DNA diukur dari darah saja masih bisa ngawur, tapi DNA amal ini tidak akan turun kecuali memang dari ayah ke ayahnya dan ke ayahnya sampai Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung bisa kumpul di perkumpulan pada pagi hari ini di depan makam seorang wali. Tidak hanya di Pasuruan ini banyak sekali wali, tidak hanya di Habib Alwi ada Habib Ja'far bin Syekhon, ada juga banyak kiai di Pasuruan, Mbah Hamid. Semoga kita mendapatkan berkah dari Mbah Hamid, juga mendapat berkah dari Yai Hasani Nawawi Sidogiri, juga mendapat barokah dari Yai Khalil Bangkalan, juga mendapatkan barokah dari Yai Nur Hasan Genggong, dan para kiai, para ulama, Yai Hashim Asy'ari. Semoga kita mendapat keberkahan wali, menjadi lebih baik, menjalankan puasa Ramadan yang akan datangin dengan lebih baik dari tahun yang lalu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa ma qumtu illa imtithali amri sayyidil habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.